Seri 13. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Angkara Murka Biyung Sinom. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku, Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Elsa Surya sebagai Jina Raja Dasa, Lis Mardiana sebagai Biyung Sinom, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, dibantu oleh Nugraha, Pripanggi, Idris Avandi, Elias Gibel, Bambang Suryo, Endang Sagita, Iwan Dahlan, Insan, Desi, dan sederet bintang sandiwara radio terkenal lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, hiasan musik dan sutradara Edi Dosa. Rumah sederhana itu tampak indah dalam bingkai kerindangan pepohonan. Bahan-bahannya dari kayu hutan dan bambu. Suasana sepi lengang, hanya terdengar semilir angin di luar menggoyang dahan dan ranting pohon kemuning. Ki Bale Oro-Oro duduk bersila di atas balai bambu. Wajahnya menatap sebagian bukit menoreh yang berwarna abu-abu. Sementara itu Nilot Paladala cucunya menangis sesenggukan. Kepalanya diletakkan di paha sang kakek, sedang rambutnya dibiarkan berjuntai ke bawah menyentuh lantai. Suasana sedih mewarnai pertemuan mereka kali ini. Karma dari siapa, Nduk? Mbah selalu menghindar kalau aku bertanya soal itu. Mbah memang tidak tahu, Nduk. Karma dari siapa? Dari siapa lagi kalau bukan karma buruk yang ditanam oleh Mbah Biyung Sinom? Kalau mbahmu itu besar kemungkinan, Nduk. Soalnya mbahmu Biyung Sinom memang jahat. Dia sakti, tapi jahat. Perbuatan buruknya mungkin sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Kalau ditumpuk-tumpuk, mungkin sudah setinggi Gunung Mahameru. Habis membunuh puluhan orang, mbahmu Biyung Sinom itu bisa tertawa-tawa, makan kenyang, dan tidur nyenyak. Ya, sudah tidak ada bedanya lagi mbahmu Biyung Sinom itu dengan kejahatan itu sendiri, Nduk. Kamu pun pernah hampir menjadi mangsa ilmu hitamnya. Sudahlah, Mbah. Aku bosan mendengar Mbah Bale Oro-Oro menceritakan kesehatan Mbah Biyung Sinom. Sekarang aku mau tanya, bagaimana dengan Mbah sendiri? Maksudmu? Apa perbuatan Mbah Bale Oro-Oro selalu baik pada semua orang? Ya, selama ini Mbah hampir tidak pernah berbuat jahat, Nduk. Semua perbuatan tercela sudah lama Mbah tinggalkan. Tapi dulu bagaimana, Mbah? Dulu Mbah juga sering berbuat jahat, kan? Dan sekarang aku yang harus menanggung akibatnya. Nilot beranjak ke meja kayu, menuang air dingin dan mereguknya sedikit, lalu mengambil tempat duduk di samping Ki Bale Oro-Oro. Matanya sayu dan sembab bekas menangis.
Rambutnya kusut, sekusut hatinya yang berontak melawan nasib buruk. Sekarang akulah yang harus menanggung semuanya. Aku tahu kenapa Kakang Gunadarma selalu menghindariku. Pasti hanya karena kedudukanku sebagai perempuan controt. Sudahlah, Nduk. Laki-laki toh bukan hanya Gunadarma. Aduh, Mbah. Bukan soal itu. Tapi ini, Mbah. Hatiku ini, jiwaku ini yang selalu menjerit. Mbah tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya dilecehkan orang, dihina dan dinistakan, dipandang dengan sebelah mata, dijadikan pergunjingan, dijadikan bahan tertawaan. Iya Nilot, Mbah tahu. Sampai hati Mbah dan Mbah Biyung Sino menebarkan bau busuk di masa silamku. Tidak seburuk itu, Nduk. Kau jangan mengada-ada. Tidak seburuk itu bagaimana, Mbah? Apa yang sedang kualami sekarang ini sudah sangat buruk. Saking buruknya, hingga seringkali aku takut berdiri di depan kaca. Aku was-was melihat bayanganku sendiri dalam cermin. Coba, Mbah, bagaimana perasaanku sebagai wanita? Apakah masih kurang buruk? Kurang hina nasib yang dipikul sekarang? Dan bukankah semua yang kualami ini akibat karma leluhurku sendiri? Sudahlah, Nilot. Sudahlah, hentikan kata-katamu itu. Tidak ada perlunya mengumpat nasib sendiri. Aduh, Mbah. Tidak bolehkah aku meringankan beban hidupku yang suram dengan menceritakannya pada Mbah? Soalnya beban ini semakin hari semakin berat, Mbah. Sampai kapan aku sanggup menanggungnya? Entahlah. Aku tidak tahu. Baiklah, Nduk. Ayo, tumpahkan semuanya pada Mbah, supaya bebanmu menjadi ringan. Ayo, Mbah tidak apa-apa. Ayolah. Semua ini memang kesalahan mbahmu ini dan mbahmu Biyung Sino. Tak ada anak yang salah. Semua menjadi tanggung jawab orang tua. Ayo, tumbahkanlah. Mbah, sampai kapan Nilot harus hidup seperti ini? Cucuku. Sampai kapan, Mbah? Tapi Nilot tidak menyesal. Biarlah terjadi apa yang sudah terjadi. Ya, percayalah. Semua itu akan berlalu bersama waktu. Lagi pula, tak ada keinginan orang tua untuk mencelakakan hidup anak keturunannya sendiri. Kita semua hanya menjalani sebuah lakon, Nduk. Apakah karma buruk bisa dihapus, Mbah? Ya, kalau Yang Maha Agung menghendaki, tentu saja bisa, Nduk. Apakah pintu masih bisa terbuka untukku? Pintu selalu akan terbuka bagi manusia yang bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Tapi, Nduk, memang ada satu hal yang belum kau ketahui.